Jadi ceritanya ya, si oknum polisi ini kayaknya udah resign, nggak resign, dipecat sama bosnya, oknum polisinya ini, ya kan, gua nggak nanya lah itu kapan terjadinya. Terus si Eril ini cerita kalau misalnya si oknum polisi ini datang ke makamnya Eril. Jadi udah kedatangan yang kedua nih semenjak Eril tiada, ya kan. Jadi udah 2 kali nih orang datang. Nah, kedatangan yang katanya kemarin, ya kan, kemarin pagi sekitar jam 9 gitu datang ke makamnya Eril. Nih Allah juga tahu. Terus nekromansi, jadi kayak ngambil tanahnya Eril gitu kan, di daerah kaki, kata Eril. Terus nggak ada batunya pokoknya, jadi memang benar-benar tanah yang diambil. Gue tanya kan, apakah tanahnya sekepal? Nggak. Apakah sejumput? Nggak. Berarti agak-agak inilah, setengahnya lah, setengah tanah tuh diambil sama si oknum ini, oknum polisi yang dipecat sama bosnya, ya kan. Terus gue tanya, gue interogasi kan nih, ya untungnya sih kooperatif lah Eril ya, walaupun Erilnya juga nggak mau ya dipublikasikan namanya segala macam, cuman kan emang ceritanya dari Eril nih, dan gue juga nanya ke Allah gitu kan, gue cross check, gue cek silang. Terus gue tanya, dia nekromansi itu tujuannya untuk apa gitu kan. Gue tanya ke Allah kan, dia tujuannya itu untuk ngejauhin Eril dari gue gitu loh, supaya gue nggak ada yang ngelindungin itu kan. Terus gue tanya Eril, Ril, berapa setan yang sekarang ada di dirinya si peretas gue ini gitu. Kata Eril ada 79. Gue tanya sama Allah juga 79. Oke. Berarti udah nambah nih, tadinya 20 berapa tuh? 26. Jadi 79, ya kan. Ya biasalah ya orang ya. Orang dengan gangguan mental ya begini inilah. Terus akhirnya gue tanya apa lagi ya? Udah 2 kali ke makam, terus kedatangannya tuh kemarin yang terakhir. Terus pagi jam 9 datangnya sama temennya, itu sekitar 10 orang gitu, mereka pakai angkot. Nah, datangnya gue pikir kan naik motor atau naik mobil, enggak, pakai angkot, naik bus gitu kan, naik bus. Oke, naik bus. Terus jadi dia tuh kayaknya punya senjata rakitan nih oknum polisi ini. Tadinya emang dia niatnya untuk menghabisi nyawa gue, ya kan. Terus gue tanya sama Allah, ya Allah, apakah dia berani ketemu sama aku tahun ini? Enggak, kata Allah. Tahun depan? Enggak. Berarti apakah ada niat untuk bertemu? Enggak, insya Allah. Terus apakah sekarang lagi kena karma? Ya, kena karma gitu, karena lakukan nekromansi kan ke gue sama Ariel gitu. Terus apa lagi ya, oh terus ada teman yang ceweknya, kalau nggak teman cewek gitu, teman ceweknya ini kayaknya dukun, ya kan. Terus gue tanya kan, apakah si pelaku ini ada beberapa korban nekromansi sebelum aku gitu kan, ada berapa korban, ada 9 orang yang jadi korban nekromansinya dia gitu. Oh berarti ya gue yang termasuk yang ke-9 itu kali, ya kan. Berarti dia melakukan apa namanya, ilmu hitam itu, ngirim ilmu hitam itu nggak cuma ke gue tapi ke orang-orang yang lain gitu kan. Untungnya sih energinya Eril nggak kebawa, itu langsung ditolak sama Allah, ya kan, karena Allah ngelindungin Eril banget gitu, dan ngelindungin gue juga kan, alhamdulillah. Makanya nih Eril sekarang nemenin gue karena emang pengen ngadu ya. Gue juga nggak tahu ya, tiba-tiba terkoneksi sama si Eril nih kan, kepikiran. Biasanya kan gue nggak terlalu ngeh gitu, gue pikirinnya yang YouTube gitu kan, atau yang lain. Terus gue tanya, ada 79 setan di dirinya dia tuh hari ini, si siapa, di dirinya peretas gue. Terus intinya gue nanyakan sama Allah, ya Allah, boleh nggak aku publish publish di vlog aku gitu kan, cerita ini boleh, kata Allah. Si Erina sih ragu-ragu ya, dia sih berharapnya nggak usah disebutin lah soal dia gitu kan. Terus ya karena emang ya itulah ya, intinya gue nggak akan kasih tahu di judul gitu kan, yang penting di isinya ya, isinya kontennya ini, konten gue ini. Terus gue tanya, ini berapa nih dia terima bayaran, tadinya kan ada niat menghabisi nyawa gue, dia dibayar nggak real, gue bilang dibayar. Tadinya kan gue tanya gratis nggak dia untuk eksekusi, tidak gitu kan. Apakah dia dibayar 10 juta?
gitu gini. Enggak, 5 juta enggak, ternyata berapa Bo, 80 juta. Si sepupu gue bayar dia 80 juta untuk menghabisi nyawa gue. Nah kebenarannya ini harus dicek langsung ke si pelaku. Nah dia masih ragu-ragu nih pelaku, apakah dia nggak jadi eksekusi kan, tapi akhirnya pakai ilmu hitam terus. Nah dia ragu-ragu gimana nih cara ngelapor ke si sepupu gue yang udah terlanjur ngebayar dia kan, gitu ceritanya. Ya itulah makanya jangan temenan sama sosiopat. Dan gue tanyakan, ya Allah apakah dia ini pasangan homoseksualnya sepupu aku? Kata Allah iya. Apakah dia punya HIV AIDS? Iya punya. Begitulah kawan-kawan ceritanya. Jadi apa yang gue alamin ini bukan bohongan, emang serius gitu loh. Makanya gue cuap-cuap di medsos ini, termasuk tadi tuh dia sempet mainin volume gue, tadi apa kemarin gitu, dia mainin volume HP gue ketika gue lagi ngerekam suara kan untuk dimasukin ke vlog gitu, kemarin malam kalau nggak salah ya. Makanya tuh bunyi kan. Makanya nih Eril ngejagain gue banget gitu. Terus ya alhamdulillah lah Allah ngelindungin ya, karena emang ya gimana ya, susah juga sih ya kan. Terus gue tanya ke Allah, ya Allah kalau misalnya aku publish di vlog aku, apakah dia masih berniat mengeksekusi aku gitu kan, menghabisi nyawa aku? Insya Allah sih enggak ya, insya Allah doain aja gitu. Wah ini mah calon penghuni neraka ini, padahal dia waktu di Tumblr itu ngomongin ini loh, kayak hadis gitu loh, bahaya banget gak sih ya kan. Dia nekromansi ada 9 orang jadi korban gitu kan, terus dia dibayar 80 juta untuk mengeksekusi gue doang. Terus dia ke Bandungnya, ke makamnya Eril naik bus sama naik angkot, bayangin dari Jakarta gitu. Makanya ya udah itu aja laporan gue hari ini. Terima kasih banyak buat Eril, buat Allah ya udah ngelaporin. Kalau ini tadinya gue nggak kepikiran buat nanya ginian kan, cuman nggak tahu ya Ril, kenapa kita nyambung ya Ril ya karena gue kepo kan. Ya udah alhamdulillah lah, mudah-mudahan karmanya itu, gue udah berdoa sih supaya ya Allah tolong dicabut nih orang ini dari energi aku gitu kan selamanya, karena emang ganggu banget, terus terang ganggu ya. Dan dia nggak merasa bersalah, inilah psikopat itu begitu ya kan. Dengan dia menggunakan ilmu hitam aja dia udah kayak ini orang nggak normal, nggak waras gitu. Makanya sampai 79 setannya Bo, aduh itu kok jadi ternak setan ya. Ini serius gue, ini kasus gue serius dan ini bukan hoax. Gue sih berharap ini hoax ya, tapi ternyata klarifikasi dari Allah, dari Eril, enggak, ini beneran, ini kejadian. Makanya Eril ngejagain gue banget ya. Ya alhamdulillah lah, baik hati banget Eril. Gue utang budi sama Eril. Ketika gue bilang gue utang budi banget Eril sama lo, enggak mbak, enggak gitu kata dia. Jangan ini deh, jangan cengengesan ya Ril. Gitu guys. Jadi ya inilah nasib ya, kalau dipilih sama Tuhan tuh nggak main-main. Digangguinnya tuh luar biasa sama setan masalahnya ya kan. Setan itu membisikkan ke telinganya si peretas ini, ke telinganya sepupu gue dan mungkin dukunnya yang cewek untuk ngejahatin gue. Dukunnya juga kena tuh, dukunnya kena karma. Iya dukunnya kena karma. Gue nggak ngerti itu cewek itu, gue tanya apakah cewek itu terkait sama sepupu gue? Enggak, ternyata temennya si ini, krunya, timnya si peretas gue gitu. Oke itu aja ya, sampai jumpa.